Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa mari kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya. Termasuk perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam lanjutan kajian kita terhadap kitab Al-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi At-Taifah An-Najiyah Al-Mansurah karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Dan kita sampai pada soal yang ke-197 tentang Shiratal Mustaqim. Beliau sampaikan rahimahullah, ma huwa asyiratu al-mustaqimu alladhi amarana Allahu ta'ala bisulukihi wa nahana an tibai ghairihi. Beliau sampaikan apa itu yang dimaksud dengan asyiratul mustaqim, jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menitinya dan melarang dari kita dari mengikuti jalan selainnya. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap hari kita mengucapkan kata as-siratal mustaqim dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu menunjukkan sesuatu yang paling asasi, paling penting, karena tidak ada doa yang diwajibkan untuk kita panjatkan kepada Allah Ta'ala berulang kali setiap harinya sewajib dari doa ihdinas siratal mustaqim. Beliau sampaikan al-jawab huwa dinul islami alladhi arsalallahu bihi rusulahu wa ansala bi kutubahu wa lam yaqbal min ahadin siwahu wa la yanju illa man salakahu wa man salaka ghairuhu tasabbat alaihi at-turqu wa tafarraqat bihil as-subulu. Qala Allah Ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Wa khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan summa qala hadha sabilullahi mustaqima. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi summa qala hadis subul laisa minna sabilun illa alai syaitan yad'ulah. Tsumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Jawabannya beliau sampaikan yang dimaksud dengan as-siratul mustaqim adalah dinul Islam, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya dengan membawa dinul Islam tersebut. Demikian juga Allah telah menurunkan kitabnya juga demi menyampaikan dinul Islam, dan tidak akan diterima dari seorang pun agama selain dia berdinul Islam, serta tidak akan selamat sama sekali seorang hamba
kecuali dengan meniti atau menempuh dinul Islam, yaitu shiratal mustaqim. Maka barang siapa yang menempuh jalan selainnya, maka dia akan terpisahkan atau keluar atau tercabang dari, dia akan bercabang-cabang jalannya dan akan tercerai-beraikan jalannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153, dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan, niscaya akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW suatu saat pernah membuat garis, dan garis beliau garis lurus yang beliau buat, lalu kemudian beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Selanjutnya beliau menggaris garis-garis di samping kanan garis tersebut dan di samping garis kirinya. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan-jalan, di mana tidak ada satupun dari jalan-jalan tersebut kecuali ada setan yang mengajak orang ke masuk lewat jalan tersebut. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala surat Al-An'am 153 di atas, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, maka kalian akan tercerai-beraikan dari jalan Allah SWT. Lalu mu'alif sampaikan, wa qala daraballahu masalan siratan mustaqima wala janbatai asyirat suran fihima abwabun mufattahatun wal abab suturun murkha wala babi sirati da'in yaqulu ya ayuhan nas udkhulu asyrata al-mustaqima jami'an wala tatafarraqu wa da'in yad'u min fawqi sirat fa idza arada al-insanu ay yaftaha syai'an min tilkal abwab qala wa hak la taftah fa innaka in taftahu talijhu fasyiratu al-islamu wasyurani hududullahi wal ababu al-mufattahatu maharimullah wa dhalika ad-da'i ala ra'si asyirat kitabullah wa ad-da'i min fawqi syirati wa'idullah fi qalbi kulli muslimin. Beliau sampaikan sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat sebuah perumpamaan dengan tentang jalan yang lurus, di mana pada sisi jalan yang lurus tadi itu ada pagar, dua pagar yang ada di sisi dari jalan yang lurus, dan pada pagar-pagar itu yang mendindingi jalan itu ada pintu-pintu yang terbuka, pintu-pintu, beberapa pintu banyak yang terbuka, dan pada pintu-pintu tersebut ada tirenya yang tak terikat, yang mudah untuk dibuka. Jadi pintunya nggak dikunci, nggak ada pintu, artinya dia nggak terkunci, hanya ditutupi tirai yang terlepas itu, jadi nggak terikat sehingga mudah untuk dibuka. Ya, dan di pintu jalan yang lurus itu ada yang menyeru, wahai manusia, masuklah kalian ke jalan yang lurus secara keseluruhan, jangan tercerai-berai, jangan sampai bercerai-berai. Dan sementara di sana
ada juga dai penyeru di atas sirat. Yang mana dai penyeru yang di atas sirat itu apabila ada seseorang yang kemudian dia ingin membuka pintu sedikit saja dari pintu-pintu yang ada, yang banyak itu, yang ada tirenya, dia ingin membuka pintu sedikit saja, maka dai yang di atas sirat tadi menyeru, awas celaka kamu, jangan sampai membukanya, karena apabila engkau sampai membukanya, kamu pasti akan masuk ke dalam jalan tersebut melalui pintu yang bertirai. Lalu beliau jelaskan tentang makna perumpamaan tersebut. Yang dimaksud dengan asyirat adalah al-Islam. Sementara yang dimaksud dengan pagar dinding yang ada di pinggir-pinggir sirat, yang di dua sisi sirat, itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah Ta'ala. Jadi apa saja yang diperintahkan, kemudian yang dilarang dan diperbolehkan, itu batasan-batasan Allah Ta'ala, hukum-hukum Allah Ta'ala. Sementara pintu-pintu yang terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sementara dai yang ada di atas, di pokok sirat, dai yang dia di pokok sirat itu adalah kitabullah. Sementara dai yang di atas sirat itu adalah peringatan Allah Ta'ala yang ada di hati setiap muslim. Kecondongan untuk kemudian memilih yang benar dan menjauh yang batil yang ada dalam hati seseorang, di mana Allah meletakkan padanya fitrah yang benar, sehingga kemudian dia semestinya ingat akan jalan tersebut apabila kemudian dia ingin menyimpang darinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mu'alif maksudkan dalam soal yang ke-197 ini adalah tentang hakikat Shirathul Mustaqim yang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menitinya dan dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Dan telah kita dapatkan tadi bahwa Shirathul Mustaqim tidak lain dan tidak bukanlah al-Islam itu sendiri, yang itu merupakan agama seluruh para rasul, yang didakwahkan oleh seluruh para rasul, yang karenanya Allah menurunkan kitab al-Islam, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu intinya ada 3, yaitu berserah diri dengan mentauhidkan Allah SWT, kemudian taat, tunduk, melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala, terikat, dia tunduk kepada Allah Ta'ala, dan barok dari syirik serta ahlinya. Itu agama seluruh rasul sama. Kemudian beliau sampaikan firman Allah Ta'ala surat Al-An'am, dan kita bisa lihat keselarasan antara jawaban yang beliau sampaikan dan dalil yang beliau sampaikan, di mana Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sungguh inilah jalan yang lurus, ikutilah. Jadi dengan mufrad syirat itu dengan mufrad, artinya tunggal, yang menunjukkan jalan itu cuma satu, jalan kebenaran, jalan yang seseorang
diperintah untuk mengikutinya dan dilarang dari menyelisihinya itu cuma satu, dan itu yang harus diikuti. Lalu Allah berfirman, wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan, menunjukkan bahwa jalan-jalan kebatilan itu banyak, alternatif sesat, alternatif menyimpang itu banyak sekali. Dan Allah sifatkan resiko dari mengikuti jalan-jalan itu adalah fatafarraqa bikum an sabili, maka itu jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Dan itu karena sesuatu yang yang abstrak ya. Lalu kemudian Nabi SAW ilustrasikan dalam bentuk yang konkret yang bisa disaksikan. Kalau tadi kan dalam ayat itu kan ya, ada di konsep ya. Nah, supaya lebih jelas terkait dengan memahami ayat di atas, Nabi ilustrasikan dengan sesuatu yang bisa dilihat, disaksikan. Jadi beliau kemudian beliau di hadapan para sahabat menggaris ke tanah, garis lurus. Ya, lalu kemudian beliau bersabda, hada siratul mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Hada sabilullah, inilah jalan Allah Ta'ala. Kemudian beliau menggaris ke samping kanan jalan, dari jalan yang lurus itu garis-garis yang banyak, demikian juga di samping kirinya ya, menyimpang dari garis yang lurus. Beliau menggaris garis-garis yang banyak, lalu kemudian beliau bersabda terkait dengan garis-garis yang banyak ini, hadi subul, ini adalah jalan-jalan yang beliau sampaikan bahwa laisa minasabilun, tidak ada satu jalan pun dari jalan yang banyak itu kecuali ada setan ya yang berdiri di situ yang mengajak manusia untuk masuk melalui jalan tersebut ya. Lalu kemudian belum membaca firman Allah tadi. Jadi yang lurus itulah wa nahada sirati mustaqiman, itu jalan Allah Ta'ala. Nah, yang jalan-jalan yang banyak itulah jalan-jalan setan. Oleh karena itu ikhwafin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini itu juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita mesti mengetahui keseluruhannya. Kita harus mengetahui dengan baik tentang jalan Allah itu, siratal mustaqim. Kemudian kita juga harus mengetahui jalan-jalan setan seperti apa kriterianya, supaya kita bisa betul-betul berjalan di atas jalan yang lurus dan tidak terpengaruh karena kita tahu. Karena kalau seseorang tidak tahu jalan kebatilan, maka dia akan kira itu sebagai bagian dari jalan kebenaran. Dan terbukti bahwasanya dengan banyaknya jalan pilihan itu, maka dominasi manusia itu adalah terpengaruh dengan jalan-jalan yang banyak. Dan sedikit manusia yang berada di jalan yang lurus. Dan itu ya, terjadi ya sejak fitnah di umatnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka sedikit sekali manusia yang berada dalam siratul mustaqim, yaitu di jalan Islam, dan kebanyakan manusia itu adalah menyimpang dari jalan Islam. Ada yang menyimpangnya, dan sementara mereka menyimpang, ya mereka menganggap bahwa itu adalah jalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Sementara mereka menyimpang, mereka menganggap itulah jalan yang lurus yang akan mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menyelamatkan mereka dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik penyimpangannya itu adalah sudah betul-betul keluar dari siratal mustaqim, atau kemudian penyimpangannya masih nyambung dengan siratal mustaqim sehingga belum betul-betul dianggap dia telah terpisah
secara totalitas dari Shiratal Mustaqim. Ya, maka setelah bab ini nanti akan jawab tentang ya bentuk yang tidak ittiba kepada Shiratal Mustaqim atau yang dikenal dengan bid'ah, dan kita akan baca itu dari kalam mu'allif rahimahullah. Ya, sebagaimana juga pada permisalan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang disampaikan oleh mu'allif berikutnya sama ya. Bahwasanya ya, jalan yang lurus cuma satu, kemudian jalan yang menyimpang itu banyak. Dan ketika Nabi menyebutkan bahwa jalan yang ada di pagar itu, pintu-pintu yang ada di pagar itu tidak, jadi dia terbuka pintunya, tidak dalam terbuka dalam arti tidak ada pintunya, tidak ada pintu yang menutupnya kecuali tirai yang terlepas. Itu menunjukkan bahwa betapa mudahnya untuk kemudian seseorang masuk ke jalan tersebut. Jadi nggak ada kesulitan untuk kemudian masuk ke jalan yang menyimpang. Jadi banyak pilihan dia. Jadi inilah Pak. Jadi setan itu menarik manusia dari jalan yang lurus itu dengan berbagai macam cara alternatif. Kalau untuk jalan yang lurus nggak ada alternatif kecuali ya satu-satunya cara untuk dia tetap berada di jalan yang lurus, harus itu satu-satunya, tidak ada pilihan. Sementara kalau kemudian untuk keluar di jalan yang lurus itu pilihannya banyak, disesuaikan mana yang kemudian seseorang itu ketertarikannya itu dalam sisi apa. Dan bagi setan itu nggak peduli kemudian dia keluar melalui cara bagaimana, yang penting keluar dari jalan yang lurus. Maka ya ada tawaran-tawaran yang sekiranya bisa menjaring. Kalau seseorang tidak tertarik dengan model A, ya berikan tawaran model B, model C, model D, dan sedemikian. Jadi banyak sekali tawaran yang hampir dipastikan semuanya kena, kecuali yang dirahmati oleh Tuhannya. Maka apa kata setan di hadapan Allah Ta'ala, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum mukhlasin, ya wala tajida aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan dapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Dan itu benar bahwa sumpah setan itu terjadi sebagaimana yang dia sumpahkan. Ya, dan ternyata tadi jadi dia memberikan tawaran dengan berbagai macam model tawaran yang setiap orang pasti ada kecenderungan. Nah, hanya taufik dari Allah Ta'ala yang kemudian menyebabkan seseorang itu tetap istiqomah di jalan yang lurus. Maka kita jangan pernah pede ya. Siapapun kita, dimanapun keberadaan kita, kemudian memastikan bahwa kita tidak akan terseret kepada jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Karena ya tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala, tanpa kita bersandar kepada Allah, iltija kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimana mungkin? Karena setan itu sudah mengikuti perjalanan hidup manusia itu sejak Adam alaihissalam, sehingga tahu persis kondisi secara umum anak-anak Adam. Dari perbedaan karakter yang ada, perbedaan kecenderungan yang ada, maka ya, dia akan tawarkan jalan-jalan kesesatan melalui kecenderungan-kecenderungan tersebut. Ya, kemudian soal berikutnya beliau sampaikan, bimada ia ta'atta sulukuhu wasalamatu minal inhirafan
Ya, dengan cara bagaimana untuk bisa meniti Shiratal Mustaqim itu dan selamat dari penyimpangan. Selamat dari menyimpang dari sirat yang lurus, Shiratal Mustaqim. Jadi gimana? Apa yang harus dilakukan, apa yang harus tempuh supaya kemudian selamat dari menyimpang dari jalan yang lurus. Maka beliau sampaikan jawabannya, al-jawab la yasulu dzalika illa bitamassuki bil kitab sunnati wasayri bi sayrihima wal wuquf inda hududihima wa bidzalika yahsulu at-tajrid wa bidzalika yasulu tajridut tauhidi lillahi wa tajridu al-mutaba'ati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum bawakan ayat, wa may yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa hulai al-mun'amu 'alaihim al-madkuruna hahuna tafsilan hum alladzina adafa asyirata ilaihim fi fatihatil kitab biqauli ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wala a'dama ni'matan 'alal abdi min hidayatihi ila hadha siratal mustaqim wa tajnibihi as-subula al-mudillah wa qad tarakan nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala dzalika kama qala taraktukum kama qala sallallahu alaihi wasallam taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Terkait pertanyaan dengan cara seperti apa untuk bisa meniti sirat mustaqim sehingga selamat dari menyimpang darinya, beliau sampaikan jawabannya tidak akan hal itu bisa terwujud, yaitu seseorang itu tetap berada di jalan yang lurus dan tidak menyimpang kecuali dengan berpegang teguh dengan Alkitab dan As-Sunnah. Lalu kemudian dia meniti, dia berjalan sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Alkitab dan As-Sunnah tersebut. Jadi meniti keduanya, berpegang teguh dan di titik itu. Kemudian dia ikuti batasan-batasannya, artinya berhenti pada batasan. Jadi tidak kemudian keluar di batas, karena ada batasan-batasannya yang harus kemudian dia perhatikan, jangan sampai kemudian dia keluar di batas, konsisten di batas-batas yang telah ditetapkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dan hal itu bisa terwujud dengan cara memurnikan tauhid kepada Allah Ta'ala dan memurnikan ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi untuk kemudian seseorang betul-betul berjalan di atas kitab dan sunnah, meniti kitab dan dia meniti keduanya, dan artinya konsisten dengan tetap di syirat tersebut dengan tidak keluar batas-batasnya, maka itu adalah dengan betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah Ta'ala. Ya, baik dalam tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya maupun tauhid asma sifat, itu dimurnikan, dibersihkan. Tidak ada noda-noda syirik di dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma was sifat. Di samping itu, yaitu dia memurnikan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada noda-noda taklid buta kepada siapapun selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang menjadi panutan baginya keluar dari prinsip Rasulullah sebagai panutannya.
Jadi kalaupun ada seseorang kemudian dia ikuti, itu semata-mata karena orang itu adalah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Jadi prototipnya aja. Jadi karena dia tahu bahwasanya jalan Rasulullah itu sudah ada yang menempuhnya, sudah ada pendahulunya, maka dia pastikan bahwa yang dia ikuti di belakangnya adalah orang-orang yang memang itulah murni mereka berjalan karena mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena pribadinya. Tidak ada satupun yang dia tokohkan, yang dia ikuti secara pribadi. Jadi murni ketika dia mengikuti, menokohkannya dan mengikutinya itu karena di dalam sosok tersebut adalah ada jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan hal ini, maka seperti dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 69, dan barang siapa yang taat kepada Allah Ta'ala, ini adalah tajrid tauhid, memurnikan tauhid, war rasula, dan rasul, ini adalah tajrid al-mutaba'ah li rasul, jadi memurnikan ittiba hanya kepada rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ya. Lalu beliau sampaikan, sebelum saya lanjutkan apa yang beliau sampaikan, jadi ikhwatu fillah rahimani wa rahimahullah. Jadi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 69 di atas, ya, itulah yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah. Maka beliau sampaikan, mereka yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala yang tersebut di sini di dalam surat An-Nisa 69 adalah sebagai perincian dari mereka yang Allah mengidhofahkan, menyandarkan jalan kepada mereka di dalam Fatihatul Kitab, itu surah Al-Fatihah. Dalam firman Allah Ta'ala, ihdinas shiratal mustaqim, berilah kepada kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Kau dimurkai, dan bukan jalannya orang-orang sesat. Nah, di dalam surah Al-Fatihah itu dia disebutkan secara global jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala itu dirinci di dalam surat An-Nisa ayat 69 dengan perincian 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah para nabi, include dalamnya para rasul. Kemudian yang kedua adalah para siddiqin, yaitu orang yang sempurna dalam kejujurannya, dia jujur dan membenarkan, pribadinya sangat jujur, kemudian setiap kebenaran yang sampai kepadanya pasti dibenarkan. Kemudian para syuhada, yaitu yang dia ada dua, asyuhada adalah para ulama, demikian penjelasan saya Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi karena mereka syuhada Allah fil ard, mereka lah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Siapa yang benar jalannya, ya mereka tahu, siapa yang batil jalannya mereka juga tahu, dan juga orang yang terbunuh di medan pertempuran itu syuhada di dalam membela kalimat Allah Ta'ala, membela meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang sukses di dalam hidupnya sehingga dia mati dalam keadaan hak-hak Allah sudah ditunaikan, dan juga hak-hak sesama manusia. Dia hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, hubungan vertikalnya benar dan hubungan horizontalnya pun benar. Itu orang-orang soleh. Ya, dan terbatas ini saja. Terbatas mereka saja yang mendapatkan kenikmatan sempurna dari Allah Ta'ala berupa shiratal mustaqim. Disebutkannya siapa saja yang telah berjalan untuk, jadi itu untuk memberikan rasa tenang ya kepada
orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Jadi seandainya dia berjalan dan di masanya itu adalah dia tidak lihat teman yang berjalan bersamanya, nggak usah khawatir. Jadi nggak usah kemudian merasa ketakutan, karena jalan yang dia tempuh itu sudah dilalui oleh orang-orang terdahulu yang mereka dianugerahi nikmat oleh Allah Ta'ala. Orang yang betul-betul dikatakan yang engkau beri nikmat. Dan nikmat ini maksudnya nikmat mutlaqah, yang nikmat yang terbesar sebagaimana beliau sampaikan. Di samping itu juga, jadi supaya tidak terperdaya dengan banyaknya manusia yang berjalan di bukan jalan siratal mustaqim. Oleh karena itu, ya, supaya kita merasa nyaman, kenali betul jalan yang lurus itu. Dan kita sudah dapat informasi dari Allah Ta'ala bahwa itu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh. Sehingga ketika kita berjalan, yang kita lihat yang sudah di depan. Ya, seandainya kita nggak punya teman tuh no problem. Karena jalan itu pasti menyampaikan dan sudah dilalui dan sudah sukses. Jangan kemudian terpengaruh dengan banyaknya euforia ya, yang meniti jalan-jalan yang lainnya, walaupun amat sangat banyak dan sangat menggiurkan. Karena hanya ada dua kelompok mereka secara umum, ima al-maghdub alaihim atau ad-dhalun. Ya, dengan berbagai macam model al-maghdub dan berbagai macam model ad-dhalun. Dari sisi satuan-satuan jalannya, tapi secara kelompok besar mereka dua, itu yang dimurkai atau yang sesat. Nah, maka fokus untuk kemudian senantiasa mengingat. Jadi kalau kemudian kita senantiasa mengingat bahwa sudah ada yang menempuhnya dan mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh yang mana mereka teman-teman terbaik, maka ya tentunya orang nggak akan kemudian sudi ya untuk kemudian berpaling dan kemudian bersama orang-orang yang nggak Allah beri nikmat. Dan orang yang tidak diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, yang tidak dapat nikmat siratal mustaqim sama sekali. Adapun besarnya nikmat seseorang ya tergantung seberapa jatah dia, seberapa dia dianugerahi oleh Allah Ta'ala berupa siratal mustaqim. Selama dia masih di siratal mustaqim, walaupun kemudian artinya masih nyambung, walaupun ya sudah sedemikian jauh penyimpangannya, tapi masih dianggap belum terputus dari siratal mustaqim, masih ada kaitannya dengan siratal mustaqim dan belum dianggap terputus. Ya sekadar itu nikmatnya. Dan yang paling sempurna lah yang sudah didapatkan oleh 4 golongan, al-anbiya, was-siddiqin, was-syuhada, dan ar-rasulin. Mereka tidak ada celah sama sekali. Mereka tidak ada celah, tidak ada aib sama sekali di dalam perjalanan mereka meniti siratal mustaqim. Maka boleh sampaikan, tidak ada kenikmatan yang lebih besar atas seorang hamba melebihi dari dia mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan-jalan yang menyesatkan. Dan sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggalkan umat ini atas hal tersebut. Sebagaimana beliau bersabda, aku tinggalkan kalian di atas hal yang sangat terang benderang, yang putih bersih tanpa noda, di mana saking jelasnya malamnya bagaikan siangnya. Ingat, tidaklah menyimpang darinya sesudahku, sepeninggalku, kecuali dia orang yang binasa. Nah, dari hadis yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah di sini, bahwa jalan lurus itu kondisinya sangat jelas, terang benderang.
Artinya memungkinkan seseorang hidup di muka bumi ini, dia mengetahui jalan itu seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dengan taufik dari Allah Ta'ala tentunya. Jadi istilahnya apa ya, mau bagaimanapun carut marut yang ada dan gelap gulita yang ada, jalan itu tetap nampak jelas dan gamblang gitu. Sebanyak apapun syubhat dan fitnah yang merajalela di masa kapanpun juga, maka jalan itu tetap terang. Hanya ya, yang dibutuhkan bagi kita adalah untuk kemudian mencari jalan tersebut. Dia terbedakan. Artinya kalau disandingkan dengan berbagai macam jalan yang ada, yang banyak itu sangat kentara gitu, sangat jelas dan gamblang betapa putihnya, bersihnya jalan yang lurus tersebut, tanpa ada noda sedikit pun, tanpa ada celah sedikit pun. Ya, nah ini yang kita butuhkan untuk kemudian mengetahuinya, sehingga kalau kemudian kita itu mengetahui dengan jelas dan gamblang, ya diharapkan dengan demikian, karena mengetahui betapa buruknya dan betapa jeleknya dan betapa tidak benarnya jalan-jalan yang lain, ya diharapkan nggak tertarik. Walaupun bagi orang yang nggak tahu itu menarik, tapi bagi orang yang tahu jalan yang benar, kemudian dia tahu jalan-jalan yang lainnya karena semakin jadi kalau seseorang itu tahu jalan yang benar dan dia juga tahu jalan yang batil, maka dia bisa membandingkan di mana jalan yang benar itu semakin mencorong ya dalam bahasa, semakin jelas dan gamblang dan semakin jadi kelihatan sekali betapa menjijikkannya jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Karena kata pepatah, ad-diddu yudhiru husnadid wa bididya tatabayanu al-asya. Jadi lawan itu akan memperjelas lawannya. Dan dengan lawannya itu segala sesuatu menjadi jelas. Oleh karena itu, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan dua jalan sekaligus, jalan yang lurus dan juga jalan-jalan kesesatan. Ya, maka tadi apa yang saya sampaikan itu mengambil makna dari yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, untuk apa? Supaya kita tidak yastakhosu, tidak merasa atau kesepian atau kemudian ketakutan bikilatis salikin, dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas jalan tersebut, dan juga li alla yaktaru bikasratil halikin, supaya enggak terperdaya dengan banyaknya orang-orang yang binasa, dengan mengingat siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala yang sudah meniti jalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah. Waktu yang tersisa, kalau ada pertanyaan dipersilakan, dan kita pada pertemuan berikutnya dengan tema zidu sunnah atau bid'ah, insyaallah. Ya, ada, silakan Pak Bu Kholis. Ya, barakallah. Ikhwah fillah rahimani wa rahmatullah. Terkait bahwa
Shiratal mustaqim adalah hak, tidak lain dan tidak bukanlah dinul Islam. Kemudian dikatakan bahwasanya Islam itu terpecah belah, dan memang kaitannya demikian. Islam terpecah belah. Kemudian di dalam Al-Fatihah, al-maghdub alaihim Yahud dan ad-dhalun adalah orang-orang Nasrani. Maka kita dudukan permasalahan ini. Islam itu cuma satu-satunya jalan yang lurus tadi. Yang terpecah belah itu orangnya. Ya, jadi kaum muslimin itu di dalam meniti Shiratal mustaqim tidak seragam. Ada yang murni hanya Shiratal mustaqim yang sebagai jalan pegangan hidupnya, dan ada yang dia adalah mengakses dari jalan-jalan non-Islam. Tetapi seberapapun dia mengakses di dalam perjalanannya dengan apa berarti kalau dalam istilah itu infiltrasi atau sinkretisme, ya artinya mengadopsi dari apa, dari non Islam kemudian di atas namakan Islam sebagai jalan hidupnya, ya. Nah ini lah yang kemudian dia masih punya pegangan, tetapi ya hanya sebatas seberapa besar dia berpegang Shiratal mustaqim. Adapun secara umum tergantung berapa banyak dia mengadopsi cara-cara yang bukan dari Islam, ya begitulah dia berjalan. Nah ini karena model jalan yang ditempuhnya itu banyak, yang masing-masing orang itu adalah sesuai dengan seberapa banyak dia mengadopsi dari berbagai macam model tersebut, maka disitulah terjadinya apa? Perpecahan model. Ini muslim model A, muslim model B, muslim model C, muslim terus gitu sampai muslim model ke-72, ya. Yang muslim asli, muslim tulen yang dia modelnya model para nabi, para siddiqin, para syuhada, para rasulin itu ya tetap ada. Walaupun semakin ke sini semakin perjalanan kehidupan kaum muslimin semakin sedikit ya jumlahnya, tapi tetap ini tidaklah dia kecuali Islam murni. Adapun yang lainnya itu Islam yang tidak murni lagi, tetapi dengan mengadopsi. Ya, dan secara umum bahwa mengadopsi gaya yang bukan dari Islam itu adalah dengan dua model. Modelnya al-maghdub dan modelnya ad-dhalun. Ketika ayat ini turun, maka al-maghdub adalah al-Yahud, ad-dhalun adalah Nasrani. Karena pada waktu ayat ini turun tidak ada Islam yang menyimpang. Islam masih satu, kaum muslimin satu. Enggak ada satupun muslimin yang menempuh jalan ketika ayat ini turun. Nah, kemudian dalam perkembangannya maka kaum muslimin imam meniru al-maghdub alaihim, imam meniru ad-dhalun, dan ada yang mengkompromikan duanya. Ya, sebagian dari maghdub diakses, sebagian dari ad-dhalun diakses menjadi jalan hidupnya. Nah, ada yang kemudian dengan sebab akses tersebut maka dia betul-betul sudah berada dalam al-maghdub alaihim dan betul-betul sudah keluar dari Islam, atau dalam ad-dhalun yang betul-betul sehingga keluar dari Islam. Dan ada yang dia sebagai seorang muslim masih muslim karena masih pegangan sirat, masih dia nyantel ke sirat, tetapi dia ada karakter al-maghdub alaihim padanya atau ada karakter ad-dhalun padanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Pak? Ya, silakan. Ya.
Ya. Wa fikum barakallah. Ya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahwa ada kemiripan ya. Ada kemiripan antara bahwa ketika Nabi SAW ini wasuron hududullah, dan sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa al-munfatahatu itulah maharimullah. Jadi kan ada pagar, nah pagar yang terbuka itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, baik syirik, bid'ah dan lain sebagainya. Ya, dan di dalam hadis itu al-halal bayyinun wal haram bayyinun wa baina umurun mustabihat. Ya, karoyakah awal hima, seperti pengembala yang mengembala di sekitar al-hima, daerah larangan. Ya, maka kan semakin ketika kemudian dia berada di artinya jadi syarat itu ada kemudian batasan-batasannya. Nah, batasan-batasan syarat Allah itu tidak boleh didekati. Sama dengan ini. Jadi jangan kemudian mendekati pintu yang pagar. Jangan mendekati pagar karena ada pintu yang terbuka, Demikian juga dalam hadis itu ada hima. Jadi digambarkan Islam itu kemudian yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, maka ada hal-hal yang mutasabihat. Maka jangan kemudian mengambil ranah yang mutasabihat, maka hampir dipastikan pasti masuk pada yang haram. Maka jangan sekali-kali membuka. Jadi tadi jangan sekali-kali mendekati batas. Kalau sudah mendekati batas, hampir pasti kemudian dia masuk ke wilayah yang kemudian tidak boleh untuk kemudian disentuh, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kemiripan. Jadi ada kemiripannya antara dua hal tersebut. Yang secara substansinya sama saja dari sisi bahwasanya syarat Allah itu ada batas-batasnya, di mana seorang harus konsisten di dalam batas. Dan upayakan untuk kemudian jangan mendekati batas yang itu akan menyeret dia keluar dari batas. Ya, baik itu dalam hadis ini digambarkan sebagai abwab al-munfatahah ataupun kemudian dalam hadis yang satunya syubhat, ya, perkara-perkara yang dia sendiri tidak tahu persis ini halal atau ini haram, dan itu siapa yang masukinya pasti dia masuk wilayah tadi, membuka pintu yang terbuka, karena jadi pastikan. Maka apa kata Nabi, faman waqa fi syubhat waqa fil haram. Siapa yang terjatuh dalam syubhat pasti dia terjatuh pada yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.